teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara membuat daftar isi secara otomatis pada makalah. Nah, langsung saja kita ke tutorialnya. Baik, jadi yang pertama saran saya untuk membuat daftar isi secara otomatis ini, sebaiknya yang pertama kalian lakukan adalah merapikan makalah kalian terlebih dahulu. Kemudian memastikan bahwasanya makalah kalian ini sudah lengkap dan benar. Nah, jadi jika kita tidak merapikan dan memastikan makalah kita ini sudah benar, nanti akan terdapat kendala pada saat kita membuat daftar isi. Maka dari itu saran saya sebaiknya rapikan dan pastikan makalah kalian ini memang sudah benar. Nah, saran saya untuk merapikan makalah sebaiknya kalian gunakan cara seperti saya ini. Untuk seluruh paragrafnya kalian berikan format kanan kiri, rata kanan dan kiri. Kemudian untuk huruf standarnya kalian buat ukurannya 12. Kemudian untuk jenis huruf kalian gunakan gaya Times New Roman. Nah, maka akan terlihat rapi seperti ini. Dan saya sudah memastikan makalah saya ini bahwasanya sudah rapi, sudah benar. Setiap babnya, judul besarnya, pendahuluan dan sebagainya. Kemudian untuk membuat daftar isi, kita harus membuat halamannya terlebih dahulu ya teman-teman. Pertama kalian klik insert, kemudian klik page number. Nah, di sini ada pilihan, ada top, bottom, kemudian page margin di samping. Kalian bisa pilih yang mana saja. Tapi sebelum kalian memilih ini, kita pilih format page number terlebih dahulu. Gunanya format page number ini untuk mengubah gaya dari halaman kita. Biasa pada umumnya di lembar pertama, kedua, dan ketiga itu pada daftar isi, bab 1 pendahuluan, kata pengantar dan sebagainya itu menggunakan huruf Romawi. Nah, kita pilih huruf Romawi, kemudian klik Start Add, kemudian klik OK. Nah, di sini belum ada halamannya karena kita belum memberikan format halaman. Nah, kemudian klik page number lagi pada insert. Saya memilih bottom, saya pilih plain ketiga ya di sebelah kanan. Nah, maka akan secara otomatis terbuat halamannya. Klik 2 kali pada isi untuk melepas margin. Nah, bisa dilihat dari halaman 1. Kenapa di halaman 1 ini tidak saya buat cover? Karena nantinya di cover itu maka akan terhitung halaman juga, maka cover itu saya sendirikan filenya di sini khusus untuk yang ada halamannya. Nah, setelah ini kita cek untuk pembahasan biasanya sudah masuk di angka 1, 2, dan seterusnya, tidak menggunakan Romawi lagi. Maka bagaimana caranya untuk memisahkan angka Romawi dengan angka pada umumnya? Kita pertama-tama klik pada lembar di mana kita jadikan itu sebagai akhir dari angka Romawi. Nah, contohnya di sini. Kemudian kita klik layout, klik break, klik next break. Nah, di sini akan memisahkan formatnya. Kemudian kita klik insert, page number, kemudian klik format page number, kita ubah menjadi huruf 1, 2, 3, kemudian klik OK. Nah, ini kan angka terakhir nih Romawi. Kita lihat yang di bawah sudah berubah menjadi halaman 1, halaman 2, halaman 3, dan seterusnya. Halaman 7. Nah, setelah kita sudah membubuhkan halaman kepada kertas, selanjutnya kita masuk kepada format untuk membuat daftar isi secara otomatis. Caranya bagaimana? Kita klik home,
kita blok judul besar, judul yang paling besar pertama. Kemudian kita klik di sini format heading 1. Heading 1 ini sebagai pemisah judul yang besar, judul yang sedang, dan judul yang kecil. Kita klik heading 1. Kemudian format tulisannya tetap 16. Di sini kita buat Times New Roman, kita buat rata tengah, dan juga warnanya kita ganti menjadi hitam. Nah, setelah ini jangan klik mana-mana dulu, kita langsung klik format painter. Fungsinya format painter ini adalah sebagai pengcopy dari format yang kita berikan pada daftar isi ini, tulisan daftar isi ini. Maka nanti seterusnya dia akan mengikuti format heading 1. Nah, caranya setelah diklik format painter ini, kita klik bab 1, maka dia akan mengikuti format sebelumnya. Nah, setelah masih biru seperti ini, kita klik lagi format painter. Kita klik pada judul terbesarnya dulu, bab 2. Klik lagi format painter, kita cari bab 3. Bab 3 sudah habis. Nah, kita boleh klik di mana saja. Nah, itu untuk judul terbesar ya teman-teman. Kita sekarang pilih judul yang sedang, yaitu pendahuluan. Tadi sudah heading 1 judul terbesar, kita masuk ke heading 2. Nah, untuk judul pendahuluan ini kita format juga hitam, kemudian rata tengah. Ukurannya kita buat 12 saja. Gaya tulisannya Times New Roman. Kemudian klik format painter. Nah, dia akan mengcopy format dari kata pendahuluan ini. Kemudian kita pilih di pembahasan, kita blok seperti ini. Nah, dia akan mengikuti format sebelumnya. Jangan lupa klik format painter lagi pada judul sedang. Tadi pembahasan, sekarang ada penutup. Nah, formatnya akan sama semua ya teman-teman. Nah, setelah sudah ke heading 2, kita masuk ke heading 3. Heading 3 ini adalah judul yang kecil. Kita masuk ke judul kecil. Kita cari. Nah, ini dia judul kecilnya. Klik heading 3. Kita beri format yang hitam, 12 Times New Roman. Kemudian kan tadi ada nomornya ya teman-teman. Di sini kita buat A. Jangan lupa klik format painter lagi. Kita blok pada judul ini. Nah, dia akan secara otomatis klik format painter lagi. Nah, pada bab penutup ini kita sendirikan headingnya, sama dia terkelompok pada heading 3 juga, tapi itu kita lepas formatnya. Sekarang kita buat format yang baru. Kita klik heading 3 lagi, warnanya kita atur, kemudian gaya bahasa kita pilih yang satu agar berbeda. Klik format painter, jangan lupa blok lagi. Nah, dia akan berurut seperti ini. Nah, semua heading tadi akan tersimpan, dan sekarang tugas kita adalah memunculkan format dari yang kita simpan tadi ya teman-teman. Kita klik di sini, di mana tempat kita ingin membuat daftar isi. Kemudian klik reference, klik table of content, kita klik yang nomor 1 saja teman-teman. Nah, maka secara otomatis dan rapi daftar isi kita ini akan tercetak dengan sendirinya. Kemudian kita hapus
konten ini, kita klik lepas. Nah, sudah jadi teman-teman. Kalian bisa mengaplikasikan ini pada laporan kalian atau skripsi atau makalah kalian ya teman-teman. Jadi hanya ini saja tips dan trik dari saya untuk membuat daftar isi secara otomatis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.